Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana jangka panjang Zionisme internasional untuk menghancurkan umat Kristen dan umat Islam sedunia, Protocols of Zion, yang sudah lama menjadi kitab suci dalam tanda kutip Zionisme internasional, selama ini dipahami sebagai sumber inspirasi kaum Yahudi untuk menata dunia sesuai dengan keinginannya, yaitu dunia yang pada akhirnya hanya beragama satu, agama Yahudi. Inti ajaran agama Yahudi adalah pemujaan materi atau dikenal dengan istilah materialisme. Protokol itu pertama kalinya dibuat tahun 1895 di Basel, Swiss oleh pemimpin Zionis saat itu, Theodor Herzl. Dokumen itu berisi 9 pasal, 9 Protocols. Tadinya sangat dirahasiakan sekali, tapi kemudian bocor dan sampai ke tangan pendeta ortodoks Rusia, Sergei Nailos, yang menerjemahkan ke dalam bahasa Rusia pada tahun 1921. Seorang wartawan Inggris, Victor E. Marsden, kemudian menerjemahkannya kembali ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Protocols of the Learned Elders of Zion pada tahun 1917. Berikut terjemahannya ke dalam versi Indonesianya. Protokol ke-1, Gerakan Freemasonry akan melaksanakan tujuan-tujuan kita. Kita di sini bermaksud Yahudi ini dan sebagai penghalang bagi siapa saja yang akan membongkar program kita. Gerakan Freemasonry akan mampu menghapus keyakinan bertuhan di tengah masyarakat Kristen dan diganti dengan teori matematika dan teori relativitas. Kita harus berani mengarahkan orang-orang Kristen agar pikirannya hanya ke arah persaingan ekonomi dan industri. Situasi seperti ini diupayakan semakin tajam agar terwujud masyarakat yang individualistis, sehingga mereka akan apatis terhadap perjalanan politik, agama, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mereka hanya mengurus tenaga dan memeras otak demi mendapatkan harta. Dengan demikian, mereka bergelimang dengan kehidupan materialisme dan mengabaikan ajaran-ajaran agama. Kini giliran orang-orang Muslim, karena orang-orang Kristen sudah ditaklukkan. Paham liberal harus kita sebarkan ke seluruh dunia agar pengertian mengenai arti kebebasan liberal itu benar-benar menimbulkan disintegrasi dan menghancurkan masyarakat non-Yahudi. Maka industri harus dilandaskan atas dasar yang bersifat spekulatif. Protokol kedua, kita harus memecah belah keluarga masyarakat non-Yahudi dan menghapus adat istiadat serta kebudayaan mereka. Kita berusaha untuk memperoleh setiap sarjana dan cendekiawan agar mau bergabung dengan barisan kita. Kita harus dapat mendirikan pemerintahan otokrasi yang mudah diatur menurut haluan kita. Hal itu bisa dijangkau apabila seluruh lembaga, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dipegang oleh orang-orang yang tidak segan-segan menerima uang siluman. Kepemimpinan tertinggi akan dipegang oleh agen-agen kita yang mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan petunjuk kita. Protokol ketiga, Tuhan telah menghendaki keturunan Israel sebagai petualang dunia yang hidup di berbagai negara. Kalau dipandang sepintas, hal itu merupakan sisi kelemahan Israel. Namun petualangannya harus dimanfaatkan untuk memperkokoh posisi kita dan dijadikan sebagai jembatan emas untuk menduduki singgasana kerajaan dunia. Pesta-pesta yang diadakan oleh gerakan Freemasonry merupakan tempat komunikasi antara kelompok-kelompok kita. Sekedar info saja, Yayasan Lions Club dan Rotary Club di seluruh dunia dikendalikan oleh orang-orang Freemasonry ini. Kita bagaikan singa. Bukankah Lions Club berarti klub para singa? Dan orang-orang non-Yahudi laksana sekelompok biri-biri. Bila singa memasuki kandangnya, biri-biri hanyalah bisa memejamkan matanya dan menerima nasib malangnya. Protokol keempat, agen-agen rahasia kita harus disebar di seluruh dunia. Mereka adalah anggota organisasi di bawah tanah dan gerakan Freemasonry. Bila bisa berjalan dengan baik, kita akan mempunyai polisi rahasia yang bergerak ke seluruh penjuru dunia. Dari mereka kita mendapatkan data-data akurat untuk mengatur segala persoalan yang penting. Kita harus sering mengadakan pertemuan anggota Freemasonry sebelum memegang kekuasaan yang sempurna. Setelah berkuasa, kita akan mampu memusnahkan semua gerakan non-Yahudi dengan cara licin, sehingga orang tidak akan menuding kita. Diupayakan di dunia ini hanya satu agama, yaitu agama Yahudi.
inti ajaran agama Yahudi adalah pemujaan materi atau paham materialisme. Oleh karena itu, segala keyakinan lainnya harus dikikis habis. Protokol kelima, kita selalu dituntut untuk mencemarkan nama baik pendeta dan ulama non-Yahudi agar mereka terhina di mata rakyat. Dengan usaha ini, dapat mengurangi misi perjalanan mereka yang menghambat perjuangan kita. Bila ada peluang yang baik, istana Paus akan kita runtuhkan dengan memakai orang lain yang akan menembak Paus di Vatikan. Bila ini terjadi, para penduduk dunia akan berduyun-duyun ke Vatikan dan kita akan tampil seolah-olah menjadi pelopor penuntunan terhadap pelaku pembunuhan itu. Usaha pembunuhan Paus pernah dilakukan tahun 1981 tapi gagal. Cara seperti itu agar kita yang akan menduduki singgasana Paus dan Yahudi akan menjadi Paus sejati dan kepala uskup gereja internasional. Protokol ke-6, kita akan mendukung pemerintahan di seluruh dunia dengan sejumlah besar ahli di bidang ekonomi. Itulah sebabnya ilmu pengetahuan ekonomi merupakan ilmu utama yang diajarkan oleh orang Yahudi. Hampir di seluruh dunia, fakultas ekonomi selalu saja jumlahnya melebihi jumlah fakultas ilmu sosial dan eksakta yang ada. Dan pelajaran ekonomi di SMA selalu memiliki bobot materi yang paling lengkap dibandingkan mata pelajaran lainnya, tak terkecuali di Indonesia saat ini. Kita akan dibantu oleh bankir, industrialis, kaum yang bermodal, dan terutama para miliuner yang tak terhitung banyaknya, karena segala sesuatu diatur dengan angka yang pasti. Protokol ke-7, emas. Emas selalu memegang peranan terpenting dan sekarang kita telah menguasainya dengan melewati beberapa usaha yang lama dan telah melintasi beberapa generasi. Oleh karena itu, senjata ini harus mampu memainkan perannya untuk menggapai tujuan kita dalam rangka menguasai dunia. Untuk membentuk perdamaian di atas planet ini, perlu menggunakan sedikit kekerasan yang semuanya dapat dilaksanakan di bawah panji-panji Zionisme. Protokol ke-8, mula-mula yang kita lakukan untuk memperkokoh kekuatan kerajaan kita, yaitu harus melenyapkan yayasan dan organisasi yang dulu bergerak untuk membela kita. Sebab bila ia dibiarkan, akan membahayakan kerajaan kita. Kerajaan Israel menjadi kokoh atas kehendak Tuhan. Langkah pertama untuk menegakkan kerajaan itu adalah membasmi pikiran orang yang tidak berwawasan luas, walaupun mereka dulu pernah dipakai sebagai tangga untuk mencapai tujuan mulia kita. Protokol ke-9, orang yang mengatur kerajaan kita harus dari keturunan Daud atau David. Di samping tokoh-tokoh dari Zionis, orang tersebut harus memiliki otak cemerlang, mampu mengendalikan hawa nafsunya, bisa bergaul dengan rakyat, bersih dari noda, berani berkorban untuk memenangkan kepentingan rakyat, lambang kejayaan, tangguh dan karismatik. Figur yang dimaksud dalam keyakinan umat Islam disebut Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.